Shalom saudara-saudari terkasih, kembali berjumpa di dalam Refleksi Gema hari ini. Untuk mengawali momen perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita teduhkan hati kita. Kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau boleh memimpin kami, hingga saat ini kami boleh kembali punya waktu untuk berada di hadapan-Mu, menikmati waktu bersama dengan-Mu. Tuhan pimpinlah saat ini. Ketika kami akan kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau Allah Roh Kudus boleh berbicara dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan Gema hari ini diberi tema Allah Penebusku dan didasarkan pada Mazmur 65. Saudara-saudari dapat terlebih dahulu membaca keseluruhan pasal ini. Bila saudara-saudari telah membacanya, saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang kedua sampai yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebuah penggalan dari pujian Hanyalah Darahnya Yesus yang juga tercantum dalam KPPK 175 mengatakan, dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudari, penggalan pujian tersebut menyampaikan kepada setiap kita sebuah fakta di dalam hidup ini, bahwa manusia tidak mampu menghapus dosanya sendiri. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa menebus dosa mereka dengan melakukan berbagai perbuatan baik. Namun, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa dosa hanya dapat dihapus oleh Allah. Karena dosa apapun yang kita lakukan merupakan dosa terhadap Allah. Daud berkata di dalam Mazmur yang kita baca hari ini bahwa pelanggaran-pelanggaran mereka melebihi kekuatan mereka. Maka memang hanya Allah yang dapat menghapuskannya, sebagaimana yang tertulis di ayat yang keempat. Dan di dalam Alkitab terjemahan lama, Bapak Ibu Saudara, disebutkan bahwa Allah mengadakan grafirat. Artinya adalah pendamaian atau penebusan bagi pelanggaran-pelanggaran itu. Daud sungguh menyadari bahwa bila dirinya dan bangsanya dapat datang ke pelataran Tuhan, membawa korban penebusan dan menikmati kebaikan dan kekudusannya, semua itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Allah sendiri yang terlebih dahulu berinisiatif untuk memberikan jalan penebusan bagi manusia. Dan penebusan ini akhirnya digenapi dan sempurna di dalam pengorbanan Sang Mesias yang disediakan Allah untuk menjadi korban tebusan yang sempurna bagi orang-orang percaya. Lalu saudara-saudari terkasih, bagaimana saat ini saudara memahami penebusan yang Allah berikan bagi kita, yang kepadanya kita percaya itu? Saya rasa ada dua respons keliru yang umum dalam umat percaya memahami penebusan yang Allah berikan itu. Pertama, beberapa dari kita mungkin masih berpikir bahwa anugerah Allah tidak cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita sudah mengaku dosa, memohon pengampunannya, namun belum merasa itu cukup. Hatimu belum mampu sungguh-sungguh bersandar kepada anugerah Allah itu. Bila Anda saat ini melihat dosa-dosamu sekarang ini, lalu coba bertanya sejenak kepada hatimu, layakkah saya masuk ke dalam surga nanti? Apa respons dari hatimu yang paling pertama
ketika menanyakan pertanyaan tersebut? Mana yang paling pertama engkau lihat? Banyaknya dosamu atau besarnya anugerah penebusan dari Tuhan itu? Yang kedua, di ekstrim yang lain, umat percaya mudah sekali menganggap murah dan enteng pengorbanan dan penebusan dari Kristus itu. Jaminan keselamatan yang Allah berikan kita anggap sebagai tiket bebas untuk berbuat dosa karena berpikir toh pada akhirnya ada pengampunan dari Tuhan. Kita berpikir bahwa kita memang berhak mendapatkannya. Namun saudara-saudari, pembacaan hari ini kembali mengingatkan bahwa sesungguhnya konsekuensi dari dosa itu tidak pernah manusia dapat tanggung. Dan bila kita dapat menerima jalan penebusan itu, itulah anugerah yang besar dan tidak selayaknya kita menyia-nyiakannya. Maka saudara-saudari terkasih, sebentar lagi saya akan mengakhiri renungan ini. Namun biarlah saya rindu saudara-saudari juga dapat mengambil waktu pribadi untuk merenungkan dua hal ini. Sudahkah Anda dapat bersandar penuh pada anugerahnya? Sudahkah Anda merasakan bahwa kasih Kristus, penebusan daripadanya itu cukup? Atau adakah Anda saat ini belum sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah itu? Adakah di dalam hidupmu engkau menyia-nyiakan, menganggap murah penebusannya itu? Mintalah secara pribadi biar Allah Roh Kudus untuk terus memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sekali lagi datang. Ketika kami sekali lagi merenungkan besarnya kasih-Mu, betapa mulianya penebusan-Mu bagi hidup kami. Kami mau datang kembali menaikkan syukur kami untuk karya-Mu itu. Dan saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu secara jujur. Kami mau menyerahkan segala keraguan yang mungkin ada dalam hati kami. Atau mungkin segala keberadaan diri kami yang mungkin selama ini tidak menghargai pengorbanan-Mu. Tuhan, kami saat ini datang menyerahkan seluruh diri kami. Kami mau menundukkan setiap diri kami di bawah pimpinan Allah Roh Kudus di sepanjang hidup kami. Agar kami dimampukan menjadi anak-anak-Mu yang bisa sungguh menghargai penebusan daripada-Mu. Setiap hari kami dapat hidup dengan memaknai Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami sebagai penebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di dalam waktu perenungan di sepanjang langkah kami ke depan. Biarlah Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.